Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang penelitian eksperimen yang terdiri dari saya, slide selanjutnya Mbak. Terdiri dari saya, Desi Suryani, NIM 239, yang kedua ada Evi Widianti, NIM 243, yang ketiga ada Wiwi Setio Mundarto, NIM 244, yang keempat ada Novita Wulandari, NIM 248, yang terakhir ada Meila Nur Syafira, NIM 256. Materi yang akan kami bahas yang pertama ada pengertian penelitian eksperimen, yang kedua tujuan penelitian eksperimen, yang ketiga karakteristik penelitian eksperimen, yang keempat langkah-langkah penelitian eksperimen, yang kelima bentuk-bentuk desain penelitian eksperimen, yang keenam validitas yang ada dalam penelitian eksperimen. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh anggota lain. Yang pertama yaitu pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen erat kaitannya dalam menguji suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh hubungan maupun perbedaan perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan. Pengertian itu menurut Solso dan McLean pada tahun 2002. Nomor 2 yaitu tentang tujuan penelitian eksperimen. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Yang ketiga yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Karakteristik penelitian eksperimen dibagi menjadi 3, yaitu ada memanipulasi, mengontrol variabel, dan melakukan observasi. Memanipulasi sendiri yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Mengontrol variabel. Mengontrol merupakan usaha untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Melakukan observasi adalah untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara kedua kelompok. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Yang kedua, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Lanjutnya. Yang keempat, pemilihan desain penelitian. Yang kelima, eksekusi prosedur. Yang keenam, melakukan analisis data. Yang ketujuh, memformulasikan simpulan. Desain protes, post-tes atau pasca-tes. Pengertian desain prates, post-tes atau pasca-tes dilakukan hanya terhadap satu kelompok, yakni kelompok eksperimen dengan cara menganalisis X melalui skor yang diperoleh dari pelaksanaan pretest atau T1 dan post-tes atau T2. Langkah-langkah: 1. Memberikan pretest untuk mengukur variabel terikat sebelum melakukan perlakuan dilakukan atau T1. 2. Memberikan perlakuan eksperimen kepada subjek atau variabel X. Memberikan tes lagi atau post-tes atau pasca-tes untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan T2.
Selanjutnya, bentuk-bentuk desain penelitian eksperimen yang kedua yaitu desain kelompok pembanding. Pengertiannya, desain kelompok pembanding dilakukan dengan cara mengadakan eksperimen terhadap dua kelompok atau lebih dan menjadikan sebagian kelompok sebagai kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok lain dijadikan kelompok pembanding dengan tujuan untuk meningkatkan kontrol dan mempertinggi validitas. Langkah-langkahnya, yang pertama, yaitu memilih siswa dengan latar belakang yang sama atau homogen. Yang kedua, secara acak, diambil sampel untuk kelompok eksperimen atau SE dan kelompok pembanding atau SP. Yang ketiga, mengadakan pretest atau T1 terhadap SE untuk memperoleh skor T1E dan terhadap SP untuk memperoleh skor T1P. Yang keempat, melakukan percobaan terhadap SE dengan selalu mengontrol situasi Y. Yang kelima, terhadap SP dapat dilakukan pengajaran dengan materi yang sama dengan metode lain, bukan dengan metode yang sedang dieksperimenkan. Yang keenam, mengadakan post-test untuk memperoleh skor T2E maupun T2P. Yang ketujuh, dengan menggunakan metode statistika, dicari perbedaan antara rata-rata T1 dan T2, baik dari SE maupun SP. Yang kedelapan, membandingkan rata-rata antar kelompok untuk melihat apakah variabel eksperimen atau X dapat menyebabkan perubahan pada kelompok eksperimen. Selanjutnya, yaitu desain counterbalance. Desain counterbalance dikenal juga dengan nama desain rotasi. Digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan desain yang pengambilan S untuk sampel dilakukan secara tidak acak, terutama jika anggota sampel terbatas. Jika menggunakan pretest dan yang dites lebih dari satu variasi X. Langkah-langkahnya, yang pertama, menetapkan dua kelompok atau lebih untuk dieksperimen. Misalnya, eksperimen tentang efektivitas dua macam metode mengajar. Tiap metode dieksperimenkan masing-masing 2 kali, sekali pada kelompok pertama dan sekali pada kelompok kedua. Yang kedua yaitu melakukan eksperimen dengan cara sebagaimana dijelaskan di atas. Yang ketiga, dari tiap kelompok masing-masing diekspos pada XA dan XB. Yang keempat, mencari rata-rata dari setiap kelompok yang diekspos terhadap tiap X. Yang kelima, yaitu mencari perbedaan rata-rata, kemudian dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau tidak. Selanjutnya, desain faktorial merupakan desain yang dapat memberikan perlakuan atau manipulasi dua variabel bebas atau lebih pada waktu bersama untuk melihat efek masing-masing variabel bebas secara terpisah dan secara bersamaan terhadap variabel terkait dan efek-efek yang terjadi akibat adanya interaksi bebas variabel. Contohnya, desain faktorial, contoh desain faktiol, variabel bebas, metode diskusi, variabel atribut EQ tinggi dan EQ rendah, variabel terikat, prestasi belajar sel 1, dan prestasi belajar sel 2. Dari desain tersebut dapat diketahui efek metode diskusi pada prestasi belajar secara keseluruhan, efek metode diskusi pada inteligen tinggi dan pada inteligen rendah dalam hal prestasi belajar, serta efek interaksi metode diskusi dengan taraf inteligensi pada prestasi belajar. Selanjutnya, validasi penelitian eksperimen. Yang pertama, validitas internal. Merupakan penilaian yang dibuat berkenaan dengan keyakinan bahwa hipotesis tandingan dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai eksplanasi dari hasil penelitian menurut Hedger 1996. Oleh karena itu, peneliti perlu mengenali variabel apa saja yang mungkin dapat meluncurkan hipotesis tandingan bagi variabel eksperimental. Yang kedua, validitas eksternal. Ada dua macam
kesahihan eksternal menurut Sujana dan Ibrahim, yakni kesahihan populasi dan kesahihan ekologis. Kesahihan populasi menyangkut populasi subjek simbol yang digunakan dalam eksperimen. Kesahihan ekologis menyangkut penggeneralisasian kondisi eksperimen kepada kondisi lingkungan yang lain. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.